Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Sebetulnya kita harus melakukannya jauh hari ya, sudah jauh hari, apalagi saat ini ya. Namun kita pahamilah bahwa pemerintah dalam hal ini berat lah kalau untuk memilih opsi lockdown itu. Namun saya mengusulkan bahwa karena begini, kita ini kasusnya udah ribuan ya, ribuan. Kemudian juga kita ini sudah dalam situasi sangat serius itu karena apa? Tes positivity rate kita itu selalu di atas 10%, lebih dari 1 tahun. Kemudian sejak April 2020 hingga saat ini, hingga hari ini, kita itu dalam level yang disebut dengan community transmission. Artinya kita ini tidak bisa mendeteksi sebagian besar, bahkan mayoritas kasus infeksi maupun sumber infeksi. Nah, ini bukan hal yang bisa dibiarkan karena sebetulnya di bawah permukaan ini terjadi penumpukan banyak kasus dan artinya ini semakin banyak kasus yang menjadi bom waktu ya, dan pada satu saat ini akan meledak. Untuk diketahui kita ini berbarengan dengan Brazil, India ya, bertiga nih kita, bahkan Bangladesh dan Meksiko ya, ada ini itu kita dalam posisi yang hampir sama ya sejak tahun lalu itu sebelum mereka menjadi epicenter ya. Itu apa? Gelombang pertama yang terus menguat lama ya dan panjang ini dialami oleh semua negara ini termasuk kita Indonesia, dan sampai hari ini itu bukan hal yang biasa karena itu menunjukkan intervensi yang kita berikan tidak berhasil melandaikan kurva, tidak berhasil meredam terjadinya penularan. Kita tahu Brazil dan India sudah menjadi epicenter. Oleh karena itu potensi kita menjadi epicenter itu sangat besar. Nah, dalam rangka merespon itu dan situasi mudik saat ini tadi banyak informasi mengatakan bahwa dalam libur Lebaran ini banyak sekali aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, tidak juga patuh. Nah, ini bisa menjadi trigger dan ini tidak hanya berdiri sendiri, ini adalah akumulasi. Apa yang akan kita alami, ledakan 1-3 bulan ini kita akan mengalami ledakan. Baik. Hanya kita berhak dan harus melakukan respon supaya tidak ledakannya berupa tsunami gitu, Monica. Baik, dengan angka penduduk Indonesia yang juga sudah mencapai 270 juta dan juga masyarakat yang sepertinya mulai abai begitu ya dengan protokol kesehatan, menurut Anda apakah ada potensi Indonesia menjadi mungkin epicenter dari penyebaran COVID-19 di dunia atau mungkin the next India in the future, Pak Diki? Sangat Monica, sangat dan kita sudah punya prakondisi itu, kita sudah punya prasyarat itu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita sama-sama dalam gelombang pertama yang belum selesai ini ya, sama-sama itu artinya sangat serius ya, sangat serius. Kedua adalah kita ini memiliki, kalau dibandingkan dengan India misalnya, populasi umur di bawah 35 tahun kita itu 50% lebih, kurang lebih ya. Itu sama dengan India. Artinya populasi muda ini yang membuat ada fenomena yang agak menyesatkan sebetulnya, karena sebetulnya terjadi silent outbreak ya di masyarakat ini, tapi karena 86% ini tidak bergejala, mereka tidak merasa bahwa sakit, bahkan akan merasa bahwa kami kumpul-kumpul tapi biasa saja. Ya, itu harus disadari bahwa tidak sakit, tidak bergejala bukan berarti tidak ada gangguan dalam organ, dan bukan berarti dia tidak menularkan, karena ternyata penularan itu 60% ditularkan dari kelompok yang tidak bergejala ini, yang 80-86% itu. Nah, kemudian kita juga punya banyak potensi lain di mana kluster-kluster kita banyak yang tidak teridentifikasi dan terselesaikan. Nah, ini adalah bom waktu. Kita hanya menunggu yang disebut dengan triggernya berupa apa? Super spreader event, kemudian super spreader, ya, kemudian juga super strain. Kalau bisa super strain, ya sudah ada varian baru. Bahkan saya prediksi sebetulnya kita sudah punya varian made in Indonesia. Ya. Nah, ini semua, ini sudah ada prasyarat yang mendukung kita bisa menjadi epicenter. Namun, inilah kenapa prediksi ini harus disampaikan.
hari ini juga saya akan diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Karena Kementerian Kesehatan juga sudah berupaya memitigasi ini ya pemerintah dalam hari ini dan kita bantu itu untuk supaya ledakannya itu tidak menjadi tsunami. Bahwa terjadi ledakan sudah bisa dihindari. Hanya yang ingin saya sampaikan karena masyarakat kita ini 80% kurang lebih itu tidak memiliki kebiasaan untuk berobat ke fasilitas kesehatan, yang artinya mengobati sendiri di rumah-rumah Monica. Itu karakter di Indonesia dan dalam situasi pandemi ini meningkat itu kecenderungan itu sehingga kita harus menyadari bahwa jangan melihat bahwa nanti 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan setelah pasca mudik ini akan terjadi lonjakan besar. Tidak begitu. Karena kapasitas testing tracing kita kan rendah. Ditambah lagi juga masyarakat kita kan memang tidak terbiasa untuk ke fasilitas kesehatan. Nah, yang akan menjadi bahaya adalah kasus ini akan banyak di rumah tangga, banyak di masyarakat, baik di kota maupun di desa. Nah, prediksinya belajar dari kasus-kasus di India dan China misalnya ketika awal itu 80-85% kasusnya ada di rumah tangga ya. Nah, ini yang harus kita respon dengan cara apa? Ya, tadi yang disampaikan Monica di awal, ya sebetulnya bagusnya sih ada PSBB di 2 minggu pasca mudik ini ya, di Jawa, Bali dan juga kota raya di luar Jawa. Kalau tidak bisa karena keterbatasan daya dukung dan lain sebagainya, setidaknya orang-orang yang baru mudik dan ada di wilayah ini lakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri setidaknya 10-14 hari. Ini akan membantu mengurangi potensi ledakan yang besar.